ya kalau sehat-sehat semua. Ibu berharap kalian semua pada pagi hari ini semangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Seli Yustiastuti. Hadir ya. Dita Rizky Ananda. Faguma. Aisyah Nur Indasari. Oke, semuanya hadir. Oke, langsung saja kita akan memulai pembelajaran kita kali ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, anak-anak ibu semua ada yang masih ingat gak sih apa itu hak dan kewajiban warga negara? Oke, Ananda Seli Yustiastuti. Iya, betul sekali. Jadi hak itu merupakan semua yang kita peroleh baik dalam bentuk kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban itu adalah tugas kita untuk memberi apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Dan hak itu kita dapatkan setelah kita memberikan kewajiban kita terhadap sesuatu. Sebagai contohnya, ibu ambil pegawai atau karyawan swasta. Di sini dia akan mendapatkan haknya apabila dia sudah memberikan kewajiban dia sepenuhnya terhadap apa yang akan dia kerjakan. Jadi dia akan menerima upah apabila dia sudah bekerja dengan sangat baik. Coba anak-anak ibu, ada yang tahu nggak sih contoh lain dari hak dan kewajiban warga negara? Oke, Ananda Dita Rizky Ananda, boleh disampaikan? Contoh dari hak dan kewajiban warga negara. Di sini saya mengambil contoh yaitu dengan membayar pajak. Membayar pajak ini merupakan contoh dari kewajiban bagi setiap warga negara. Dengan adanya pembayaran pajak, maka hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan di bagian transportasi, perbaikan jalan-jalan yang rusak, pelayanan di bidang pendidikan, dan pelayanan di bidang kependudukan yang lainnya. Nah, itu benar sekali. Apapun contoh yang sudah Ananda berikan, itu sudah sangat benar. Jadi, untuk kali ini, Ibu akan memasuki materi baru kita, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oh iya, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membentuk kelompok. Gimana ketua kelas, sudah dibentuk kelompoknya? Oke, baik, berarti kelompoknya sudah dibentuk dan sekarang Ibu minta setiap kelompok atau masing-masing kelompok itu untuk mengamati dan mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran apa aja sih yang ada di sekitar kalian dan yang kalian temui. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan dan mengamati tentang kasus-kasus pelanggaran yang kalian temui di sekitar kalian. Terus nanti jangan lupa itu tugas kalian untuk menuliskannya di sebuah buku. Nanti akan Ibu suruh perwakilan kelompok untuk maju menjelaskan kepada kelompok lain. Oke, waktunya sudah habis. Jadi sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kalian. Silakan terlebih dahulu kelompok 1. Ya, siapa perwakilan dari kelompok kalian? Ya, kepada Ananda Seli. Hak merupakan kewenangan untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan hak. Jadi nanti kelompok lain itu bisa memberi tanggapan atau bertanya kalau kalian tidak mengerti tentang hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Adapun contoh kasus pelanggaran hak yaitu banyaknya angka putus sekolah. Sedangkan contoh kasus pelanggaran kewajiban yaitu banyaknya orang-orang yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Iya, betul sekali. Kelompok 1 sudah sangat bagus dalam menjelaskan hasil diskusinya. Nah, jadi dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menanggapi? Iya, kepada Ananda Aisyah Nur Indasari. Baiklah, saya akan sedikit menambahkan mengenai contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama, contoh dari pelanggaran kewajiban adalah ketika seorang siswa tidak membayar SPP. Seperti yang kita ketahui bahwa membayar SPP
perwakilan kelompok 1. Memang masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang kita temui di lingkungan sekitar kita sendiri. Nah, contoh kecilnya saja itu seperti membuang sampah sembarangan. Nah, coba kalian pikirkan, masa sih membuang sampah sembarangan itu bisa dikatakan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban? Iya betul, karena membuang sampah itu kita berarti tidak mematuhi atau tidak memberikan kewajiban kita yang seharusnya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh kecilnya saja. Contoh lain seperti kita merusak fasilitas umum, terus kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan juga tidak membayar pajak. Itu juga termasuk pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi Ibu akan bertanya kepada Faguma. Coba jelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran, contohnya tadi yang seperti kita temui di sekitar kita. Di sini pengaruh-pengaruh terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, di antaranya yang pertama yaitu tingginya ego warga negara. Egois dengan tidak mentaati peraturan-peraturan dan menganggap suatu kewajiban itu adalah hal-hal yang biasa saja, seperti kewajiban membayar pajak dan sebagainya. Yang kedua adalah kurangnya rasa sadar berbangsa dan bernegara, atau tidak adanya rasa nasionalisme daripada warga negara. Yang ketiga itu adalah kurang tegasnya aparat penegak hukum, sehingga misalnya saja kurangnya penegasan terhadap yang menunggak membayar pajak dan sebagainya. Itu merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat yaitu kurangnya toleransi daripada warga negara. Karena tidak adanya rasa toleransi, maka kerap terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Iya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ananda Faguma. Karena warga negara ini tidak bisa menikmati dan memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Oleh karena itu, warga negara masih sering melakukan kasus-kasus pelanggaran yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, jadi kita sebagai warga negara, kita harus bisa membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, sehingga kita bisa menerapkan apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk negara kita sendiri, agar berjalannya hak dan kewajiban warga negara itu yang sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang. Jadi Ibu mau mengapresiasi kepada Ananda-Ananda semua, termasuk perwakilan kelompok 1 tadi, yang sudah menjelaskan dengan berani dan tegas hasil diskusi dari kelompok mereka. Dan juga teman-teman yang sudah menanggapi dan sudah memberi pertanyaan, itu kalian semua sangat-sangat hebat dan sudah memahami materi kita pada kali ini. Jadi cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.